Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan arus balik Lebaran tahun 2026 dan kondisi terkini arus balik Lebaran di sejumlah titik krusial hari ini, kita sudah terhubung dengan Kepala Bagian Operasi Korps Lalu Lintas ataupun Korlantas Polri, sudah ada Kombes Pol Aris Syahbudin. Selamat siang, selamat sore maksud kami, Pak Aris. Selamat sore Mbak Nisa. Baik, terima kasih Pak Aris sudah berkenan bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1. Pak Aris, mungkin dapat disampaikan, tadi kita sudah melihat begitu ya pemberlakuan one way nasional untuk kemudian menyambut dari arus balik mudik Lebaran 2026. Sebetulnya sampai dengan saat ini pada puncak arus balik titik mana saja yang terpantau masih menjadi perhatian utama dari pihak kepolisian, terutama adalah karena kepadatan dari kendaraannya. Baik Mbak Nisa, disampaikan bahwa situasi arus lalu lintas sampai saat ini secara umum dapat dikendalikan dengan baik dari arah barat, timur maupun selatan. Kita mendapatkan laporan dari jajaran Polda Lampung terkait dengan arus lalu lintas yang menuju arah Bakauni menuju penyeberangan Merak. Kemudian juga dari arah selatan tadi kita mendapatkan laporan dari rekan-rekan kita yang berada di jalur Sukabumi juga dilakukan beberapa rekayasa, terutama yang menuju arah Jakarta. Dan yang tadi baru kita lakukan adalah kegiatan flag off one way nasional yang dilakukan di Kali Kangkung kilometer 414 sampai dengan kilometer 70 Cikampek dari arah Semarang menuju arah Jakarta. Memang situasi arus lalu lintas pada hari keempat selesai pasca Lebaran ini sejak kemarin pola arus lalu lintas memang sudah berbalik menuju tadi yang rata-rata keluar dari Jakarta saat ini sedang mengarah menuju Jakarta. Rata-rata perbandingannya 1 berbanding 3 kendaraan yang dari maupun keluar Jakarta. Dan ini perlu dilakukan pengelolaan lalu lintas untuk dapat menampung lonjakan arus lalu lintas tersebut. Sehingga hari ini Polri beserta stakeholder terkait tadi dilepas oleh Bapak Kapolri melakukan flag off untuk pelaksanaan one way nasional, utamanya untuk menampung saudara-saudara kita yang akan kembali dari wilayah timur, dari Jawa Tengah, Jawa Barat maupun dari Jawa Timur. Demikian Mbak Anissa. Nah, ini yang kemudian menarik juga Pak Aris. Pak Aris, kalau kita lihat begitu ya dari tahun-tahun sebelumnya untuk menerapkan skema one way, tampaknya di beberapa ruas tol terutama adalah khususnya yang saat ini diberlakukan begitu ya dari ruas ataupun kilometer 414 sampai dengan 70 untuk arus baliknya. Ini menjadi catatan juga pada saat sebelumnya yakni dari kilometer 70 menuju 414. Ini menjadi suatu keberhasilan yang memang terlihat begitu bahwa dari penerapan skema one way ini bisa kemudian mengurai dari jumlah ataupun volume kendaraan yang memasuki dari ruas tol tersebut. Apakah catatan yang dimiliki oleh pihak kepolisian pun senada begitu? Bagaimana perbandingannya dengan tahun sebelumnya, Pak Aris? Baik, setiap tahun kita melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan manajemen rekayasa yang dilakukan dan kita melakukan rekayasa tersebut didasari berdasarkan data yang ada, counting yang ada maupun hasil simulasi dari algoritma sistem yang dimiliki oleh Korlantas Polri maupun dimiliki oleh stakeholder terkait, terutama untuk ruas tol adalah sistem yang dimiliki oleh stakeholder dari Jasa Marga. Dari sini kita bisa mensimulasikan kira-kira kapan akan terjadi lonjakan arus mudik maupun arus balik. Dan kemudian disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah seperti pelaksanaan work from anywhere. Hingga dari situ kita bisa memprediksi kecenderungan masyarakat untuk melakukan pilihan terhadap perjalanan ya, baik itu mudik maupun balik. Intervensi yang dilakukan pemerintah seperti diskon tarif tol, WFH itu juga akan mempengaruhi. Tapi hasil pantauan kita, masyarakat akan lebih cenderung untuk memilih waktu perjalanan pada saat kita menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas, terutama pelaksanaan one way. Nah, untuk kilometer 70 sampai 414 merupakan jalur inti atau jalur kunci untuk masyarakat yang akan melaksanakan mudik maupun balik, utamanya saudara-saudara kita yang mengarah ke timur, baik itu ke arah Cirebon, ke arah Jawa Tengah maupun ke arah Jawa Timur. Yang ini merupakan jalur favorit masyarakat. Dan inilah yang kita berikan prioritas arah mana yang akan dituju dengan menambah kapasitas ruas jalan yang memang dimiliki saat ini.
Demikian Mbak Anissa. Oke, baik. Artinya memang berdasarkan data yang real juga, terutama adalah pada tahun-tahun sebelumnya seperti yang disampaikan, sebetulnya menarik begitu ya, karena sudah dipersiapkan sedemikian rupa, bahkan ada intervensi-intervensi dari pemerintah seperti kemudian WFA dan juga diskon tarif tol untuk kemudian bisa memecah begitu ya dari pergerakan masyarakat agar tidak tertumpuk pada satu waktu saja. Namun tampaknya memang masyarakat kita dari segi perilaku begitu ya untuk mudik memang menjadi waktu-waktu favorit adalah H-3, H+3 setelah Lebaran pun seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat Pak Arief, kalau dari Korlantas Polri sendiri melihat evaluasi mungkin selain dari arus balik begitu ya yang memang pada saat ini akan dilakukan. Sementara kalau dari arus mudik sendiri, dari rekayasa one way, evaluasinya apa? Apakah ada juga yang kemudian evaluasi tersebut diterapkan pada rekayasa one way di arus balik saat ini? Jadi pelaksanaan manajemen rekayasa itu kita bagi berdasarkan tahapan. Yang pertama ada manajemen rekayasa yang dilakukan secara mandiri oleh polda-polda setempat, di mana rekayasa yang dilakukan itu tidak mempengaruhi arus lalu lintas secara umum atau wilayah lain. Kemudian ada tahapan rekayasa lalu lintas yang memang dilakukan oleh pusat dengan dipimpin oleh Bapak Korlantas Polri. Itu untuk mensilaraskan arus lalu lintas yang mempengaruhi beberapa wilayah atau beberapa provinsi. Nah ini kita lakukan juga terhadap ruas-ruas jalan yang lain. Apalagi kemarin di hari kedua dan hari ketiga, arus mudik itu bercampur dengan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan wisata. Seperti tadi malam kita melaksanakan rekayasa lalu lintas karena melihat bangkitan arus lalu lintas yang kita pantau dari arah Bandung, dari arah Garut Tasik juga cukup tinggi yang menuju arah Jakarta, hingga tadi malam kita melaksanakan rekayasa pembukaan jalur Japek 2 Selatan sampai dengan dini hari untuk menguras kepadatan. Jadi memang pola-pola yang dilakukan sudah terevaluasi dengan baik, disesuaikan dengan karakteristik ancaman yang memang akan dihadapi di tiap hari yang berbeda. Demikian Mbak Anissa. Oke, baik. Kita bergeser begitu dari membicarakan ruas di jalan tol begitu ya. Tapi bagaimana dengan kepadatan ataupun volume kendaraan yang ada di ruas jalur arteri? Sebetulnya kalau di periode pada masa arus balik, wilayah mana saja yang kemudian menjadi sorotan? Mungkin sorotannya pun kenapa? Apakah berdasarkan pada saat arus mudiknya juga cukup sangat padat sekali, kemudian juga kendaraan untuk diurainya pun lumayan ataupun cukup sulit begitu, memiliki tantangan tersendiri. Nah, wilayah mana saja untuk di jalur arteri yang memang sudah sangat disoroti oleh pihak kepolisian, Pak Aris? Baik, ini ada beberapa area yang memang kita menjadi sorotan kita pada saat pelaksanaan arus balik, arus mudik maupun kepadatan pada saat terjadinya aglomerasi di wilayah-wilayah tertentu. Ada beberapa jalur tradisional yang memang menjadi hambatan seperti jalur di Bang Juri kalau kita bilang Jombang, Kediri, dan Nganjuk, kemudian di daerah Babat, Lamongan, jalur Pantura, dan kemudian beberapa jalur yang memang infrastrukturnya belum bertambah seperti jalur Bogor, Sukabumi. Itu memang menjadi atensi kita, terutama di arteri. Kepadatan di arteri ini juga yang jelas akan bertambah juga dengan mulai normalnya aktivitas masyarakat pasca Hari Raya. Ya, di mana hari ini juga sudah memasuki hari keempat dan diprediksi aktivitas masyarakat seperti pasar, kemudian beberapa kegiatan ekonomi juga berjalan. Ini menjadi atensi kita. Dan kemudian untuk di arteri sendiri memang kerawanannya khususnya di bidang Kamsel Korlantas itu lebih tinggi karena terjadi mixed traffic antara kendaraan. Ada kendaraan roda 4, roda 2, kendaraan bus, kendaraan tidak bermotor, dan juga penyeberang jalan yang memang ini harus ditangani secara komprehensif oleh seluruh pihak agar kita tidak hanya berfokus kepada jalur tol tapi juga keselamatan pada ruas-ruas arteri. Apalagi ruas arteri ini akan dilintasi oleh saudara-saudara kita yang masih menggunakan roda 2 sebagai sarana utama untuk melaksanakan kegiatan arus balik maupun arus mudik.
Demikian, Pak. Oke, baik, tidak bisa dipungkiri begitu ya, banyak sekali faktornya untuk kemudian penyebab dari kepadatan di ruas jalur arteri, mulai dari infrastruktur, kegiatan masyarakat, maupun juga dari aktivitas wisatawan, khususnya adalah di lokasi-lokasi wisata begitu ya Pak. Nah, tapi kalau untuk di lokasi wisata sendiri, bagaimana kemudian dari pihak kepolisian? Karena kita melihat ya Pak, di sejumlah wilayah, kemudian juga seperti Puncak Bogor, maupun itu di Bandung, ini juga sempat terlihat kepadatan yang sangat luar biasa Pak. Kalau koordinasinya untuk wilayah-wilayah tersebut ini seperti apa, Pak Aris? Baik, lokasi wisata itu menjadi salah satu klaster yang menjadi perhatian kita pada saat masa mudik dan balik lebaran ini, di mana Satgas dari satuan wilayah itu sudah melaksanakan pemetaan jauh sebelumnya, di mana kita memastikan selain arus lalu lintas, kemudian juga sarana parkir, kemudian lokasi-lokasi yang memang infrastrukturnya masih substandar. Kita ketahui banyak lokasi wisata yang baru, viral, tapi memang kondisi jalannya kadang-kadang belum memenuhi standar keselamatan yang baik. Kemudian beberapa jalur wisata yang menjadi favorit seperti jalur Puncak Bogor, kemudian Anyer, jalur Lembang, itu kita sudah memiliki standar operasional prosedur yang dilakukan. Seperti di jalur Puncak, biasanya kita melaksanakan kegiatan one way satu jalur ke arah Puncak, itu biasanya pagi hari dan sore harinya kita akan melaksanakan one way ke bawah. Ini tujuannya untuk menarik sebanyak mungkin masyarakat yang akan melaksanakan wisata dan memperlancar secepat mungkin masyarakat yang selesai melaksanakan kegiatan wisata. Demikian juga di lokasi Anyer Carita diberlakukan hal yang sama oleh jajaran dari Polda Banten. Demikian. Oke, baik. Nah, kalau kita bergeser begitu ya dari berbicara terkait dengan kepadatan, saatnya kita berbicara terkait dengan dari tingkat kecelakaan, Pak Aris. Kalau saat ini dari data yang dimiliki oleh pihak kepolisian pada saat arus mudik, tingkat kecelakaan dari para pemudik seperti apa dan bagaimana kemudian dari pihak kepolisian pun mengupayakan pada saat arus balik hal tersebut juga bisa semakin menekan penurunannya? Secara umum untuk jumlah kecelakaan dibandingkan hari operasi pada saat pelaksanaan operasi ketupat tahun 2025. Secara kuantitas jumlah kecelakaan kita turun lebih kurang 3%, namun yang agak menggembirakan bahwa tingkat fatalitas dari korban kecelakaan itu turun cukup tinggi di 27%. Dan tapi memang dari kalau kita kategorikan lagi, roda 2 memang masih paling tinggi untuk menyumbang terjadinya kecelakaan maupun fatalitas korban kecelakaan. Untuk itu, Korlantas Polri beserta stakeholder terkait itu menyiapkan pos-pos pelayanan, pos pengamanan untuk masyarakat kita, khususnya pada pengguna roda 2 yang melaksanakan arus balik dan mudik maupun melaksanakan kegiatan wisata untuk dapat memanfaatkan lokasi-lokasi tersebut. Selain itu, upaya pemerintah untuk menurunkan angka fatalitas kecelakaan maupun jumlah kecelakaan itu dapat dilihat dengan maraknya program mudik gratis, yang ini diharapkan bisa mengurangi masyarakat yang masih menggunakan roda 2 untuk melaksanakan kegiatan mudik dan balik. Karena seperti saya sampaikan tadi, khususnya jalur arteri, tingkat kerawanan memang lebih tinggi, di mana infrastruktur jalan juga masih lebih baik di jalur tol, kemudian terjadi percampuran sarana transportasi yang ada, di mana agak rentan memang untuk pengendara roda 2 apalagi pada kondisi perjalanan yang cukup jauh. Demikian. Baik, kita akan terus pantau ya Pak Aris jalannya arus balik untuk mudik tahun 2026 ini, dan kita harapkan bahwa para pemudik juga tentunya bisa mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan sehingga memang mudik bisa berlangsung dengan aman dan juga lancar, tentunya dengan selamat juga. Terima kasih atas informasi dan juga update yang sudah dibagikan kepada kami di Breaking News Berita 1. Pak Aris, Kombes Pol Aris Syahyabudi, terima kasih banyak, salam sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Baik, selamat. Ya pemirsa,